Saudara, lebih lengkap soal penangkapan tersangka yang terlibat propaganda ISIS kami tanyakan langsung pada Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Selamat petang Pak Islah. Selamat petang Mbak Nilu, selamat petang semuanya. Pak Islah, ada penangkapan 5 tersangka ya terkait dengan media ISIS. Siapa saja mereka ini Pak? Ya, kalau saya sih mendengar kabar ini, welcome to cyber terrorism ya. Ini memang sesuatu yang baru. Di negara lain itu penangkapan itu dilakukan kepada perorangan, tapi di Indonesia Densus hari ini melakukan penangkapan terhadap jaringan. Ini satu prestasi luar biasa. Dan ini ternyata memang menurut saya tidak akan berhenti di 5 tersangka itu. Saya yakin ini pasti ada jaringan berikutnya karena memang polanya di banyak negara seperti itu. Ini adalah ketika ISIS kehilangan teritorial, mereka pasti akan menggunakan jurus-jurus propaganda untuk melakukan rekrutmen supaya ideologinya terjaga. Dan mereka ini cara-cara melalui cara digital, media sosial dan sebagainya ini adalah borderless. Memang betul-betul tanpa batas. Oke, itu artinya mereka punya komunikasi, ada komunikasi langsung dengan ISIS di Suriah, Pak Islah? Kalau informasi yang saya terima, mereka ini terdiri dari admin, mereka ini ada video kreator, ada konten kreator, ada translator, ada pendana juga. Artinya memang ini terorganisir. Dan bisa jadi memang fundingnya ini memang berasal dari Suriah, dari kantor pusatnya ISIS misalnya. Ini bisa saja, atau melalui filantropi yang bisa saja memang dikoordinir oleh pihak ISIS sendiri. Dan ini saya yakin juga bukan hanya di Indonesia, mungkin di hampir semua negara dengan mayoritas Islam pasti jaringan ini pasti ingin menancapkan kukunya. Ini kan kalau kita lihat ada 1 orang perempuan ya yang ditangkap sebagai tersangka, Pak Islah. Perannya apa di sini, Pak? Nah, ini memang ini dari informasi yang saya terima dari Densus sendiri ketika Pak Kadensus melansir ini di gedung DPR waktu itu, memang ini yang perempuan ini atas nama M ini adalah mantan napi teroris. Dia mantan napi teroris, dia itu returnis dari Suriah, dan ternyata setelah keluar dari penjara dia ini ya tidak jerah juga. Dia malah membuat jaringan. Dia ini kalau menurut info sih katanya ini desainer grafis yang kebetulan memang dia juga melakukan beberapa aliran pendanaan terhadap mereka. Ini kalau saya sih terus terang urusan teknis tidak tahu, tapi menurut info yang saya terima ya seperti itu. Dia ini termasuk salah satu think tank-nya karena dia memang alumni Suriah lah gitu, alumni jihadis dari Suriah. Oke, Pak Islah, mereka bekerja sendiri-sendiri atau mereka dalam satu organisasi yang sama? Nah, ini yang ditangkap ini sebenarnya adalah satu rangkaian jaringan dan mereka saja saling mengenal, tapi menurut info yang saya dapat juga ada jaringan lain yang memang dibuat sel terputus. Dan ini memang menjadi satu permasalahan, tapi saya meyakini bahwa dari pihak Densus 88 ya menurut saya sih seharusnya bisa memetakan ini dan melakukan penangkapan, berusaha untuk mengurai jaringan-jaringan berikutnya. Karena yang saya ketahui di Eropa, termasuk di Amerika, memang jaringan ini sangat banyak seperti pohon faktor ya. Tapi memang di Eropa dan di Amerika penangkapannya itu perorangan, bukan jaringan. Dan ini menurut saya adalah prestasi buat Densus karena dia berhasil menangkap jaringan. Oke, Pak Islah, apa yang perlu kemudian kita waspadai terkait dengan propaganda terorisme seperti ini melalui media sosial? Nah, ini memang repotnya ya, media-media ini kan merujuk kepada media resmi dari ISIS namanya An-Naba. Kelompok ini namanya kelompok An-Najiyah Media Center. Nah, memang ini agak unik karena semua konten itu diadaptasi ke isu-isu lokal. Nah, ini memang akan memakan banyak korban. Dan bisa jadi share to share-nya ini bisa jadi ribuan atau mungkin ratusan ribu. Nah, semua orang dimanapun, di pojokan manapun, di wilayah manapun bisa terpapar ini. Nah, oleh karena itu menurut saya resistensi itu harus datang dari masyarakat bahwa jangan terlalu mudah untuk melakukan share, memainkan media sosial. Jangan salah bahwa undang-undang terorisme sudah bisa menangkap mereka. Nah, kalau sudah terkena undang-undang terorisme ini bahaya memang. Ini saya sendiri ingin mengingatkan kepada masyarakat jangan terlalu mudah
jangan terlalu vulgar, tetap ketika melakukan sharing itu tetap harus dipikirkan apakah ini berbahaya, apakah ini melawan negara, apakah ini melanggar undang-undang. Ini harus betul-betul disadari. Oke, Pak Islah, situs mereka apakah kemudian sudah dilaporkan, direkomendasikan untuk diblokir kepada Kemenkominfo? Ya seharusnya sudah. Kalau ada termasuk konten mereka ya? Kalau pelakunya sudah ditangkap, saya yakin pihak dari Densus sudah pasti akan ngontak dari Kominfo untuk di take down. Karena bagaimanapun ini adalah bagian dari alat bukti, kan URL-nya segala macam kan harus direkam. Oke, tadi Anda menyebut bahwa mungkin saja masih ada jaringan yang lain, begitu. Ada berapa banyak kalau menurut Anda? Kalau melihat dari beberapa gejala yang terjadi di Somalia, di Nigeria, di Sudan, dan di beberapa negara Eropa termasuk di Prancis dan di Norwegia, ada beberapa kasus serupa, ini bisa sampai 5-6 jaringan dalam satu negara dengan afiliasi yang sama ke Suriah. Ini memang menjadi bahaya ketika ini kan ISIS sudah punya teritorial, sementara ideologinya harus terus mengalir dan rekrutmennya tetap harus terjaga. Nah, inilah memang kemudian yang dilakukan oleh oleh ISIS ke setiap negara. Mereka berusaha memperkuat jaringannya dengan meletakkan anggota-anggotanya di sana dengan jalur komando khusus untuk melakukan aksi teror suatu saat. Oke, ini kan perlu pendanaan ya Pak Islah ya. Kalau Anda melihat ini pendanaan mereka apakah langsung dari Suriah ataukah ini ada pendanaan di dalam negeri atau di Indonesia ini? Kalau melihat dari berbagai jaringan yang ada, ini kan memang pengiriman dana dari luar negeri ini tentu saja bagi organisasi seperti ISIS akan sulit melakukan wire transfer ya, karena sudah pasti ini harus berliku melewati filantropi orang per orang, tidak boleh melakukan C2C atau G2G apalagi. Nah, ini pasti bisa jadi mereka ini melakukan funding secara swadaya, bisa juga. Kan orang-orang yang terpapar dan simpati terhadap kelompok-kelompok teror ini kan jangankan hanya harta, nyawa pun kan mereka akan korbankan. Bisa jadi mereka ini akan melakukan swadaya sendiri dalam hal funding, seperti beberapa kasus yang terungkap di Nigeria dan juga di Prancis, itu ternyata mereka menggunakan funding secara swadaya ya di antara mereka. Di antara kelompok ini saweran, lalu mereka menghidupi dirinya sendiri gitu karena faktor resiliensi ideologis tadi. Oke, baik Pak Islah, kita tentu akan menunggu, tapi yang paling penting saya ingin tanyakan juga ke Anda terakhir ini, propaganda seperti ini apakah bisa dikenali oleh orang awam Pak, bahwa ini adalah propaganda terkait terorisme begitu? Nah, ini memang repotnya ya. Di Indonesia ini kan terjadi disorientasi politik, perbedaan orientasi politik ini kan memang menjadi suatu persoalan gitu ya. Ketika orang yang tidak terpuaskan dalam 2 kali pilpres misalnya, kan dendamnya masih awet nih. Ditambah lagi dengan konten-konten seperti ini yang diadaptasi dengan isu-isu politik lokal, ini akan menjadi bahaya memang. Orang-orang akan dianjurkan dengan kebencian, caci maki, lalu diarahkan kepada eskalasi kekerasan. Nah, ini menjadi bahaya. Makanya kita tetap harus bersandar kepada Densus. Mudah-mudahan Densus berhasil memetakan jaringan ini dan melakukan penangkapan setuntas-tuntasnya, sehingga guliran-guliran konten yang mengarahkan orang kepada agitasi kekerasan ini akan berhenti. Karena memang ya, konten-kontennya kalau saya lihat memang lebih mengarah kepada orientasi politik lokal, melawan kepada negara, selalu mencaci maki pemerintahan. Nah, ini yang dialirkan kepada orang-orang yang sebenarnya bisa jadi hanya karena kekecewaan politik dan tidak punya kaitan dengan terorisme sebenarnya. Tapi kalau sampai ditangkap, ini bisa juga dijerat dengan undang-undang teror. Nah, ini yang harus menjadi perhatian masyarakat. Harus dijauhi dengan konten-konten yang seperti ini. Pak Islah, mereka ini profesinya apa? Utamanya yang perempuan ini. Tadi Anda sebutkan dia habis dari Suriah, kemudian sebagainya. Sebenarnya mereka background-nya seperti apa, Pak? Utamanya yang perempuan. Yang jelas mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan membaca algoritma digital. Nah, ini yang menjadi penting. Yang perempuan ini kalau tidak salah info yang saya dapat, dia ini adalah desainer interior. Nah, ini sebenarnya orang yang berpenghasilan, makanya ini menurut saya ini memang faktor ideologis yang sudah tertanam rapi di dalam anchor, dalam subconscious mind-nya. Mereka punya pekerjaan begitu Pak Islah? Padahal dia ini mantan napi gitu loh. Mereka punya pekerjaan Pak Islah sehari-hari?
Ya menurut saya dengan keahlian-keahlian yang mereka punya secara digital ini tentu saja mereka punya pekerjaan tetap. Cuma memang karena ideologi, penetrasi ideologi yang dilakukan ISIS ini memang menjadi luar biasa. Kan orang yang berangkat ke Suriah ini kan sebenarnya rata-rata diberangkatkan media sosial. Jadi orang Indonesia yang berangkat ke Suriah jumlahnya ratusan itu, sebenarnya mereka ini tidak diberangkatkan oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Mereka ini diberangkatkan oleh media sosial pada saat itu. Twitter yang memberangkatkan mereka. Baik. Orang kemudian terpengaruh. Oke, baik. Pak Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia, terima kasih atas informasi Anda di Kompas Petang hari ini.